Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas menggelar sidang lapangan terkait perkara gugatan perdata sengketa kepemilikan tanah seluas 57.000 meter persegi atau 5,7 hektar sesuai dengan gugatan di Desa Matang Terap dengan Desa Suapi Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Sidang lapangan yang diketuai Hakim Hamri Ihvan Adityo SH dan anggotanya itu digelar secara langsung di lokasi dua objek perkara Desa Matang Terap seluas 5,70 hektar dan di Desa Suapi Kecamatan Jawai Selatan seluas 3,98 hektar. Sidang lapangan di atas tanah seluas 57.000 meter persegi atau 5,7 hektar itu sesuai dengan gugatan terdapat tanaman pohon kelapa, tidak terdapat tanaman lain. Sidang sengketa lahan digelar pada Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022 yang dihadiri Humas Polsek Jawai dan dikawal oleh Lembaga Anti Korupsi Indonesia, Legatisi Pusat. Sidang ini dilakukan untuk mengetahui keberadaan dua objek sengketa di mana letaknya di mana tanah seluas 57.000 meter persegi itu. Kondisinya seperti apa? Sehingga nantinya bisa menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memberikan keputusan, kata Hakim Ketua Hamri Ihvan Adityo SH saat memulai sidang yang terbuka untuk umum itu di lapangan. Sementara Sofyan SH dan Hondori Samlawi SHMH 2 kuasa hukum Liu Sehyong dari yang tergugat saat ditemui di salah satu kafe yang ada di Kota Pontianak, dia mengatakan, ya, perlu kami jelaskan ya. Jadi kami selaku kuasa hukum dari pihak tergugat, yaitu saya Sofyan sarjana hukum, ini juga Pak Hondori Samlawi sarjana hukum, master hukum, dalam perkara sidang lapangan pada tanggal 21 yang lalu itu kita ada sidang lapangan di mana majelis hakim turun ke lapangan untuk mencari bukti-bukti, fakta-fakta di lapangan apakah sesuai dengan gugatan penggugat atau tidak. Ternyata ada beberapa fakta yang diperoleh oleh pihak kuasa hukum tergugat bahwa ternyata di lapangan dari 4 desa, dari empat lokasi yang didalilkan dalam gugatan penggugat menyatakan bahwa klien kami Pak Liu Sehyong itu menggarap seluruh tanah-tanah itu. Ternyata di sidang lapangan itu ada terbukti hanya 2 saja yang memang kita akui sebagai fakta hukum bahwa memang klien kita yang menggarap tanah itu, yaitu yang di Desa Matang Terap itu kurang lebih 1.000 pohon kelapa. Klien kita yang tanam, klien kita yang urus, rawat dan mengambil hasil. Kemudian yang kedua itu di lokasi Desa Suapi. Desa Suapi ini kurang lebih 750 pohon kelapa. Itu kita akui memang klien kita yang menanam. Sejak tahun 96 dia mengelola, menggarap, mengambil hasil sampai sekarang. Sedangkan yang didalilkan oleh penggugat di daerah Dumun Laut yang katanya ada 2 lokasi yang juga dikuasai, ya dituduhkan kepada klien kita menguasai lahan-lahan, ternyata tidak ada. Klien kita sudah ditanya oleh majelis hakim di lapangan bahwa memang klien kita mengakui tidak ada hubungan hukum dengan tanah-tanah yang ada di Desa Dumun Laut. Dumun Laut ada 2 bidang, di situ hanya ada tanaman padi, tidak ada kelapanya. Dan yang nanam padi pun bukan klien kita, bukan Pak Liu Sehyong. Nah, jadi itu fakta yang kita dapat di persidangan lapangan kemarin. Untuk yang akan datang, Kamis tanggal 28 ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak penggugat di PN Sambas. Ya, nanti kita dengar penjelasan saksi-saksi mereka seperti apa. Yang jelas memang penggugat sudah tidak bisa membuktikan dalil gugatannya untuk keseluruhannya di sidang lapangan tersebut. Itu menurut kami selaku penasihat hukum dari tergugat. Yang jelas dua pihak, yang jelas nanam padi ini kan ada orang apa enggak? Pak Liu di Dumun Laut ada tanam padi enggak Pak Liu? Tidak ada. Yang digugat ini? Tidak ada. Tanam kelapa? Tidak ada. Jadi Pak Liu tidak ada olah sama sekali? Iyalah, tidak ada. Oh, tidak ada dari awal ya Pak Liu ya? Ada kenal enggak orang yang nanam padi nanam? Tidak. Enggak ada. Tidak. Oh iya. Oke. Udahlah.
Untuk di daerah yang dikelola klien kami itu hanya terletak di dua desa, yaitu Matang Terap dan Suapi. Itu yang dikuasainya itu, yang asal usulnya itu tanah bekas garapan saudara Muin yang ditinggalkan sejak tahun 67. Nah, pada tahun 72 saudara Muin ada datang ke Pontianak menemui sahabatnya yang bernama Liu Sihyong. Kemudian mengatakan bahwa tanah itu yang diterlantarkan itu dilanjutkanlah digarap oleh Pak Siu Li Hyong itu klien kami. Memang mulanya pada saat tahun 72 hingga tahun 96 digarap ditanamin tanaman palawija. Tahun 96 kemudian ditanamlah pohon kelapa dengan biaya sendiri. Kemudian karena penyerahan tanah bekas garapan saudara Muin itu hanya secara lisan, tidak ada secara tertulis, sedangkan saudara klien kami menggarap lebih dari 20 tahun. Jadi dari tahun 72 sampai 96. Kemudian 96 ditanamin pohon kelapa. 96 sampai 2015 itu tahun 2015 baru timbul adanya surat perjanjian. Yang diperjanjikan itu ada 4 lokasi yang terletak di 3 desa. Antara lain Desa Dungun Laut yang dituangkan di dalam surat gugatan pihak penggugat. Sedangkan klien kami hanya mengolah lahan di 2 desa, yaitu di Desa Matang Terap dan Desa Suapi yang ditanamin pohon kelapa sejak tahun 96. Kemudian kompensasi yang diminta di dalam perjanjian itu berupa padi. Sedangkan klien kami tidak pernah menanam padi yang dikonversi dengan nilai uang. Nah, di sini tidak jelasnya apakah itu sewa lahan atau bagi hasil. Karena di situ dia menggarap itu lebih dari 20 tahun secara terus-menerus. Berdasarkan undang-undang pokok agraria, tanah yang diterlantarkan dan digarap itu mendapat prioritas untuk diberikan hak atas tanah garapannya. Di situ kan tanamannya bukan tanaman lunak, tapi tanaman keras, itu pohon kelapa. Nah, sehingga untuk penggugat di sini, bukti yang dimiliki ternyata bukan sertifikat, yaitu SKT tahun 2014. Sedangkan digarap oleh saudara Yu itu sejak tahun 72, sejak ditinggalkan oleh penggugat ke Jakarta pada tahun 67 hingga sekarang sudah berdomisili di Jakarta. Hasil yang didapat dari tanaman yang diolah klien kami itu diambil oleh klien kami, dan sementara karena adanya perjanjian itu klien kami memberikan kompensasi berupa uang yang konversinya berupa padi, bukan berupa hasil tanaman kelapa. Maka ketidakjelasan di dalam perjanjian itu klien kami merasa dirugikan. Saya rasa itu Pak yang bisa kami sampaikan. Kalimantan Barat Media Kalbar mengabarkan.